dengan perintah ilahi, sesuai dengan firman ilahi, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan iman Islam, tauhid, ma'rifatullah, dan sesuai dengan ilmu ilmiah yang setinggi-tingginya. Selain daripada keyakinan yang mutlak, karena keyakinan yang mempunyai rukun dan syarat dalam segala lapisan, yaitu ilmu yakin, ainal yakin, dan hakul yakin, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai juga dengan ilmu firman afaki, ilmu teknologi yang secanggih-canggihnya. Karena zikrullah yang kita laksanakan adalah berzikir mulai dari alam akal sampai alam yang di atas akal. Artinya di atas akal sesudah alam sadar kita selesai, zikrullah yang kita laksanakan jalan terus, harus tembus ke alam arwah kita sampai ke hadirat Allah SWT. Inilah ibadat yang kita laksanakan ini, dan dia akan meliputi seluruh ibadat kita, seluruh iman kita. Kalau kita teliti dengan akal yang tajam, dan Islam adalah satu-satunya agama yang dianjurkan berdasarkan akal. Al-Islam adalah ilmiun wa a'maliyun, ilmiah, sangat ilmiahnya, sangat tinggi ilmiahnya, tak ada batasnya. Dan al-Islamu ya'lu wala yula alaih, ini jarang sekali disadari bahwa Islam itu sudah maha tinggi, tidak ada tertinggi nilainya. Dia tembus dunia dan akhirat, dan dia adalah absolut, tak ada hingganya. Arti absolut di mana dia berlaku, Islam yang sebenarnya. Di mana saja kita berada, ini dia Islam yang sebenarnya. Benar firman ilahi itu di dunia dan di akhirat, dalam mimpi, dalam segala hal. Dia benar, dan ini harus terbukti nyata di segala lapisan alam. Begitu tinggi ilmiahnya, dengan sekaligus begitu tinggi kurnia daripada Allah yang diberikannya kepada hambanya, yang larang sekali dapat difahami. Dia adalah maha benteng, maha sempurna, maha membuka keselamatan dunia dan akhirat, tidak ada taranya. Ini diberikan Tuhan kepada umatnya yang namanya Islam, yang namanya mukmin. Sayang, seribu sayang. Mereka hanya yakin, ilmu yakin dan ainul yakin, tetapi belum sampai kepada hakul yakin, bukti nyata yang sebenarnya, realitas Al-Quran, realitas firman ilahi. Mereka belum sadari itu, bagaimana tak ada terhingganya kurnia ilahi kepada orang mukmin itu, dan tingginya dan tajamnya. Coba kita fikirkan saja, tidak diakui sah menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan. Apa ini artinya? Menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan, tidak sah artinya. Kalau tidak sah menyebut Al-Quran, apakah sah menyebut dua kalimat syahadat? Apakah sah berdirinya salat kita? Masya Allah. Apakah tidak perlu ini semua diteliti, terselidiki, diuraikan, diilmiahkan dengan sedalam-dalamnya? Kalau tidak sah salat, apa artinya? Bukan main bahayanya itu. Tidak sah membaca ayat Quran, berarti tidak sah membaca dua kalimat syahadat. Tidak sah membaca dua kalimat syahadat, batal Islam. Apa tidak berbahaya itu? Kalau batal Islam apa artinya? Nah, ini harus benar-benar kita teliti. Harus kalau begitu sah membaca La ilaha illallah.
Nah, ini yang penting dulu. Kalau sah baca la ilaha illallah, sah baca 2 kalimat syahadat, sah baca Al-Quran, sah salat, menang dunia dan akhirat. Nah, ini dia. Ini yang dihantam di dalam Al-Tariqah, dalam metodologinya ini. Mana orang di dunia dalam Islam ini selalu menyelidiki begitu. Sah menurut fikirannya sendiri, disucikan sah menurut Tuhan sendiri. Dia adalah mahatimnya. Dan ini akan terbukti dalam hidup seseorang mukmin itu. Dia tetap menang dunia dan akhirat. Karena beserta dengan yang maha menang secara sah, secara nyata, realitas dan fakta. Bukan secara pikiran dia sendiri saja. Tanpa bukti, tanpa realita, tanpa nyata. Bahaya ini hidup orang mukmin. Apa hasilnya? Apa akibatnya? Lihat sekarang. Dengan sahnya 2 kalimat syahadat, berhampir diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhampir diri kepada yang maha akbar, maha tinggi, maha agung, maha kaya, maha sejahtera. Dan itulah hidupnya, itulah tanda bukti yang nyata, milpal, tonggak sejarah dalam dirinya. Factual. Apa mereka sudah sampai ke situ?